Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini ketemu di mata kuliah manajemen dana bank syariah ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, mari bersama-sama kita berdoa dulu ya. Berdoa selesai. Oke teman-teman, ke depan ya, kemarin kalau kita sudah bahas terkait dengan apa yang akan kita bahas selama satu pekan ke depan, satu semester ke depan. Nah, hari ini kita akan mulai terkait dengan materi paling dasar ya. Mapping paling dasar yaitu terkait dengan manajemen dana bank umum. Nah, sebelum kita masuk nanti ke materi manajemen dana bank syariah, nah kita juga perlu tahu ya, sebenarnya bagaimana sih terkait manajemen dana bank umum itu gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk, kita harus ngerti dulu ini manajemen dana ya. Nah, yang dimaksud dengan dana sendiri itu apa? Seperti itu ya. Jadi, kalau kita berbicara manajemen dana, pasti kita juga tidak bisa lepas dengan pengertian dari dana itu sendiri. Kita harus memahami konsep dari dana. Dana itu apakah berwujud uang atau berwujud apa? Nah, gitu ya. Atau hanya cash money, atau misalkan cukup aktiva tetap, aktiva lancar, dan sebagainya. Nah, baik, kita pelajari ya satu-satu. Apa itu dana? Jadi dana itu bisa berwujud dengan uang tunai gitu ya, uang tunai atau gitu ya, atau aktiva lancar yang dimiliki oleh bank yang bisa diuangkan atau dilikuidasikan gitu ya untuk kegiatan operasionalnya. Nah, jadi dana itu ini ya, uang tunai atau aktiva lancar. Nah, kemudian apa yang disebut dengan manajemen dana? Manajemen dana bank atau fund management adalah ilmu atau seni bagaimana cara mengatur proses penarikan dan pengumpulan dana yang optimal dengan cost of money yang wajar. Jadi di sini harus selaras ya antara apa pengumpulan dengan penarikan, tentunya dengan dihubungkan dengan biaya atau cost of money yang wajar. Jadi ada hubungannya antara biaya, penarikan dan pengumpulan. Nah, itu adalah namanya fund management. Nah, kalau di bank, nah yang mengatur ini gitu ya, manajerialnya di bagian manajerial nanti ada divisi sendiri ya. Kemudian yang biasanya memimpin adalah namanya fund manager. Nah, harapannya teman-teman nanti dari belajar dari manajemen dana bank syariah ini, di akhir cerita teman-teman bisa berperan menjadi fund manager gitu ya. Mampu untuk membuat sebuah konsep perencanaan gitu ya sampai ke tahap aplikasi dan lain sebagainya, mengatur portofolio dan lain sebagainya, yang mana nanti portofolio itu bisa terlihat pengumpulan dana, komposisi dana dalam pengumpulan dana, pengalikan dan cost of money yang wajar. Nah, atau juga yang dinamakan manajemen dana atau fund management adalah proses perencanaan, pengalokasian, pengawasan dana bank baik pada aspek penghimpunan dana atau penarikan dana masyarakat guna mendapatkan keuntungan, baik itu keuntungan bagi nasabah maupun bagi bank. Jadi bagaimana caranya pengelolaan dana itu dimanfaatkan yang optimal, seefisien mungkin untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi keuntungannya tidak hanya keuntungan bagi bank saja, tetapi keuntungannya juga keuntungan untuk nasabah. Nah, klasifikasi dana ada apa aja? Nah, klasifikasi dana tadi ya. Yang pertama adalah loanable funds. Apa itu loanable funds? Loanable fund adalah dana yang selain digunakan untuk pembiayaan juga digunakan untuk secondary reserve dan surat-surat berharga, investasi surat-surat berharga, itu namanya loanable funds.
Jadi memang digunakan untuk aktivitas pembiayaan, secondary reserve, dan investasi surat-surat berharga. Artinya loanable fund di sini adalah dana-dana yang bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan pendapatan bank. Kalau pembiayaan kan dapat bagi hasil, dapat ujro dan lain sebagainya ya. Surat-surat berharga juga mendapat return dan lain sebagainya. Nah itu ya, intinya itu. Kemudian yang kedua adalah unloanable funds. Apa itu unloanable fund? Jadi berbeda karakter dengan loanable funds. Kalau loanable fund itu untuk secondary reserve, kalau ini untuk primary reserve. Nah, apa itu primary reserve? Jadi dana cadangan yang digunakan memang untuk penopang likuiditas bank. Jadi supaya bank itu sewaktu-waktu bisa mengembalikan kewajiban-kewajiban nasabah. Ini namanya unloanable funds atau memang tidak digunakan untuk keuntungan. Jadi dana ini tidak diputar untuk keuntungan, tetapi memang disediakan untuk primary reserve atau cadangan likuiditas. Yang ketiga adalah equity funds. Apa itu equity fund? Equity fund adalah dana yang dapat dialokasikan untuk pembelian atau pengadaan aktiva tetap dan inventaris. Contoh misalkan untuk pembelian gedung, tanah, kendaraan gitu ya, dan lain sebagainya, itu namanya equity fund. Nah, kemudian apa fungsi dana? Jadi sebelum kita bicara panjang lebar terkait dengan manajemen dana, maka kita harus ngerti juga apa itu fungsi dana. Fungsi dana yang pertama adalah sebagai sumber dana dan biaya kegiatan operasional. Jelas ya, operasional aktivitas utama bank itu apa toh? Pembiayaan, gitu kan? Kemudian jasa dan lain sebagainya, gaji dan lain sebagainya. Nah, dana itu fungsinya untuk sumber dana dan penopang kegiatan operasional bank. Yang kedua, untuk memenuhi ketentuan surat edaran Bank Indonesia. Nah, bahwa bank itu kan ada standarnya ya, tidak bisa mendirikan bank tanpa ada batas minimum modal yang harus dimiliki. Saat pendirian bank aja, bank umum itu kan minimal harus memiliki 1 triliun gitu ya. Nah, jadi memang harus mengikuti, memang di sini maksudnya adalah memenuhi ketentuan surat edaran Bank Indonesia, artinya patuh terhadap regulator. Karena apa? Memang harus ada dana yang harus dimiliki oleh bank. Mulai dari tahap proses pendirian bank, itu ya, sampai tahap operasional. Yang ketiga, sumber dana untuk investasi, baik itu investasi primer maupun sekunder. Investasi primer ya pembiayaan dalam berbentuk mudharabah ya, dan atau investasi sekunder. Yang keempat, sebagai cushion atau penyangga dan penyerap kerugian bank yang bersangkutan. Jadi, ini digunakan untuk biaya cadangan. Manakala ke depan akan terjadi misalkan risiko gitu ya, dana cadangan. Contoh misalkan kita kemarin tiba-tiba ada COVID gitu ya, kan tidak diramalkan sebelumnya bahwa akan ada force majeure berupa COVID. Nah, kalau bank tidak memiliki dana, bank bisa kolab. Itu ya, dana cadangan. Karena apa? Pada saat COVID kemarin banyak yang melakukan relaksasi. Kemudian pembiayaan bermasalah juga banyak karena nasabahnya juga usahanya mandek gitu ya. Maka dari itu bank memang harus punya dana tersendiri, dana yang di hold gitu ya, sebagai dana cadangan untuk menyerap kerugian bank. Yang kelima, sebagai tolak ukur besar kecilnya suatu bank. Semakin dana yang dimiliki semakin tinggi, asetnya semakin tinggi, maka bank itu semakin tinggi, besar ya. Maka dikelompokkan kan menjadi bank buku 1, bank buku 2, bank buku 3, bank buku 4. Nah, itu ya. Kemudian untuk menarik SSU menabung uangnya di bank bersangkutan. SSU ini adalah surplus standing unit atau nasabah gitu ya. Kalau misalkan dananya semakin besar gitu kan, orang biasanya akan lebih trust. Oh, uang saya karena dananya dana aset
harta kekayaan yang dimiliki oleh bank itu besar, maka saya akan merasa aman, gitu ya, menabung uangnya di situ. Kalau banknya kecil ya nanti ya, kalau misalkan ada yang fraud, dari mana bank itu akan mengembalikan dana saya. Yang ketujuh, untuk memperbesar solidaritas masyarakat terhadap bank. Jelas masih ada kaitannya dengan poin 6 ya. Yang kedelapan, untuk memperbesar daya saing bank. Jelas semakin modalnya besar, maka daya saingnya juga semakin besar. Contoh misalkan dengan adanya merger kemarin antara BSI, Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah. Nah, merger itu kan membuat bank menjadi besar kan, karena modalnya semakin besar, sehingga dia bisa pasarnya semakin luas sampai ke internasional. Yang ke-9 adalah mempermudah penarikan dan peningkatan sumber daya manusia. 10, memperbanyak pembukaan kantor cabang ya. Nah, 11 adalah sebagai tool of management bagi manajer. Nah, jadi memang alat yang digunakan untuk estimasi, baik itu estimasi biaya, estimasi gaji, estimasi operasional, ya, untuk melihat PMPK dan lain sebagainya. Itu memang dari dana, jadi itu fungsi dana. Nah, kemudian bagaimana perencanaan jumlah dana bank? Perencanaan ini dibutuhkan memang dalam rangka pengendalian, gitu ya. Bagaimana cara perencanaannya? Dikatakan perencanaan itu baik manakala didasarkan atas analisa data dan informasi yang relevan, realistis, dan valid. Nah, kemudian data apa saja yang dibutuhkan untuk perencanaan jumlah dana bank? Yang pertama jelas adalah aturan regulator. Nah, baik itu di undang-undang perbankan yang berlaku maupun di surat edaran bank sentral. Termasuk di dalamnya adalah POJK ya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian dilihat juga terkait dengan situasi kondisi moneter dan keadaan perekonomian. Karena berpengaruh ya, kalau ekonominya baru gonjang-ganjing tidak stabil ya ngaruh terhadap dana yang dibutuhkan oleh bank. Yang ketiga, pendapatan masyarakat dan besarnya biaya hidup. Itu juga ngaruh. Keempat, jumlah bank saingan atau bank kompetitor dan besarnya cost of fund yang berlaku. Ini besarnya biaya yang berlaku. Terakhir adalah capital adequacy ratio dan atau bank for international settlement. Jadi ini adalah rasio kecukupan modal. Jadi kan ada ya peraturan, baik itu peraturan nasional maupun internasional terkait dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio minimal 8% dari dana yang dihimpun. Seperti itu. Nah, dana bank itu berasal dari mana saja toh sebenarnya? Ya, jadi klasifikasi dana itu adalah dari dana internal dan dana eksternal. Dana sendiri itu ya nanti rumusannya dirumuskan dalam dana pihak pertama atau modal sendiri. Nah, biasanya ini dari equity fund. Tadi ya masih hubungannya dengan tadi loanable dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dana eksternal, dana yang bersumber dari luar atau dana asing. Nah, ini berasal dari dana pihak kedua dan dana pihak ketiga. Dana yang bersumber dari dana masyarakat. Dana pihak kedua itu biasanya pinjaman dari luar, contoh dari bank lain gitu ya, dari BI, dari bank asing gitu ya. Kalau dana pihak ketiga itu berasal dari dana masyarakat. Nah, tapi intinya adalah dana internal dan dana eksternal. Seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan peraturannya ya. Nanti teman-teman bisa buka di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 21 dan nomor 23 terkait dengan equity fund atau modal sendiri. Nah, dan bisa juga dari POJK. Itu ya. Nah, selanjutnya saya kira cukup sampai di situ ya. Nanti kita akan bicara terkait dengan modal inti dan lain sebagainya itu di pertemuan yang selanjutnya. Oke, teman-teman? Baik, mungkin seperti itu saja ya pengantar terkait manajemen dana. Part 1 nanti akan ada lanjutannya ya teman-teman ya. Terkait dengan manajemen dana bank umum. Oke, nanti kalau ada pertanyaan kita bisa didiskusikan di forum ya. Mungkin kita tutup materi kita dengan baca bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa mulai.
Oke, berdua selesai, nanti mau direview, dibaca ulang ya teman-teman sambil membaca untuk materi selanjutnya. Dari saya,